Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Miskah Mansur. Alhamdulillah dapat kembali lagi menyapa teman-teman di sini dan bersilaturahmi bersama teman-teman semua. Semoga teman-teman senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan men-share salah satu bacaan sholawat, manfaat dan juga asal-usulnya sholawat tersebut. Karena di video sebelumnya saya menyebutkan berbagai macam sholawat, dan sholawat itu ada 6 kalau nggak salah gitu ya di video sebelumnya. Dan ada salah satu teman kita yang request, bahkan beliau ingin saya membahas satu persatu dari sholawat tersebut. Sebelum lanjut ke video, silahkan tekan dulu tombol subscribe di bawah ini, dan jangan lupa aktifin notifikasi loncengnya, karena di channel ini saya akan banyak membahas ilmu-ilmu seputar marketing langit dan juga ilmu bisnis. Dari mulai ilmu sholawat, ilmu riyadhah, dan juga ilmu bisnis tentunya. Baik teman-teman, jadi di video sebelumnya itu saya menyebutkan nih beberapa sholawat gitu ya. Termasuk ada sholawat nariyah dan yang lainnya. Dan sekarang saya akan bahas sholawat yang pertama itu adalah sholawat nariyah, seperti itu. Sholawat nariyah ini merupakan sholawat yang banyak diijazahkan oleh para ulama, dan nanti kita akan bahas ya salah satu menurut para ulama berdasarkan hadisnya, seperti itu. Nah sebelumnya asal-usul sholawat nariyah ini berasal dari Syekh Nariyah. Bukan berasal dari Syekh Nariyah ya, tapi disusun oleh Syekh Nariyah, seperti itu lebih tepatnya. Jadi sholawat nariyah ini disusun oleh Syekh Nariyah, yang mana Syekh Nariyah ini adalah seseorang atau sahabat Nabi yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau ini lebih menekuni ilmu tauhidan. Beliau selalu melihat kerja keras Nabi dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan wahyu Allah, dalam menyampaikan ajaran Islam, dalam menyampaikan amal soleh, dan juga menyampaikan ilmu akhlakul karimah. Sehingga Syekh Nariyah ini berdoa kepada Allah bahwa dalam doa tersebut meminta selalu memohon keselamatan dan kesejahteraan untuk Nabi. Pada suatu ketika, Syekh Nariyah membaca sholawat nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Dan setelah membacanya, beliau mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam suatu majelis, beliau mendekati Rasulullah lalu meminta dimasukkan ke surga yang pertama kali bersama Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mengiyakannya. Di balik kata lain, ada seorang sahabat yang cemburu kepada Syekh Nariyah. Lalu seorang sahabat tersebut meminta hal yang sama kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah menolak untuk permintaan sahabat tersebut, karena sahabat-sahabat tersebut tidak mengetahui amalan apa yang dilakukan oleh Syekh Nariyah. Seperti itu, mungkin singkat dari asal-usul sholawat nariyah. Kemudian apa sih manfaat dari sholawat nariyah tersebut? Sholawat nariyah ini banyak disebutkan, diterangkan oleh beberapa alim ulama tentang manfaat dan juga khasiatnya. Namun saya ringkas menjadi 4 manfaat dari sholawat nariyah. Yang pertama yaitu dimudahkan rezekinya. Sholawat ini atau sholawat nariyah ini bisa disebut dengan sholawat takjiriyah atau sholawat pelepas kesukaran. Sholawat ini diyakini bisa mempermudah rezeki apabila dibaca sebanyak 11 kali secara istiqomah setelah selesai sholat fardu. Jadi nih ketika teman-teman misalnya setelah sholat fardu mengamalkan sholawat nariyah ini, membaca sholawat nariyah ini sebanyak 11 kali secara istiqomah misalnya kayak gitu, insya Allah Allah itu akan mengabulkan sesuatu yang teman-teman mau, dan yang paling penting
akan dimudahkan rezeki teman-teman. Karena rezeki itu banyak ya, tidak selalu materi, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dimudahkan urusan kita. Urusan dalam hal apa? Misalnya urusan dunia kita, urusan akhirat kita tentunya, urusan ibadah kita, dan urusan-urusan yang lainnya pasti Allah mudahkan. Karena dalam riwayat diterangkan, barang siapa yang bersolat kepadaku 100 kali, maka Allah akan memenuhi baginya 100 hajat yang diberikan 70 di akhirat dan 30 di dunia. Makanya teman-teman nih, sholawatnya kan ini disebutkan dalam riwayat siapa saja yang bersolawat kepadaku 100 kali, tapi tidak disebutkan sholawat nariyah atau sholawat apapun gitu. Makanya banyak pengamal sholawat atau alim ulama yang menerangkan bahwa ketika kita mau mengamalkan sholawat itu sholawatnya bebas, tidak tergantung dengan satu patokan harus sholawat itu, seperti itu. Lanjut ke manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga yaitu dijauhkan dari penyakit, bahaya, bala, dan yang lain-lainnya gitu. Termasuk penyakit hati insya Allah ya, dengan mengamalkan sholawat nariyah, penyakit apapun, penyakit hati, penyakit yang kita derita, penyakit yang misalnya orang tua kita derita, teman kita, saudara kita, insya Allah dengan mengamalkan sholawat nariyah ini akan bisa terpenuhi hajat kita untuk bisa sembuh dari penyakit tersebut. Dalam riwayat disebutkan, seseorang yang membaca sholawat nariyah sebanyak 90 kali dapat terhindar dari segala penyakit, kesusahan, dan diberikan kebahagiaan di dunia, serta dijauhkan dari kesukaran dan juga kesulitan hidupnya. Nah, ini untuk riwayat ini sangat menarik juga. Ketika kita membaca sholawat 90 kali, kita itu akan terhindar dari penyakit, baik itu penyakit hati, penyakit batin, penyakit lahir, insya Allah. Ketika kita mengamalkan sholawat nariyah akan jauh gitu, akan dari kita itu akan jauh-jauh gitu, seperti itu ya teman-teman. Termasuk pikiran yang negatif kita, misalnya hati kita yang kotor kayak gitu akan perlahan bersih dan kita akan terhindar dari penyakit itu. Kemudian ketika kita membaca sholawat nariyah sebanyak 90 kali, kita pun akan diberikan kebahagiaan di dunia. Di dunia aja kita diberikan kebahagiaan oleh Allah, apalagi ketika kita nanti di akhirat kelak. Dan ketika kita membaca sebanyak 90 kali, kita pun akan diberikan keberlimpahan dan juga dijauhkan dari kesukaran dan kesulitan hidup. Makanya seseorang yang mengamalkan sholawat, baik itu sholawat apapun, secara istiqomah akan jauh dari hal-hal kesulitan, dari kesulitan materi, kesulitan apapun yang sedang terjadi pada diri kita akan Allah mudahkan, mudah dan mudah, insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang keempat yaitu dikabulkan semua hajatnya. Nah, dalam ini hajat kita kan banyak ya. Manusia itu memiliki beribu macam hajat, beribu macam keinginan. Salah satu hal yang mempercepat kita pengabulan hajat yaitu dengan mengamalkan sholawat. Bahkan sholawat nariyah ini bisa dikategorikan sebagai percepatan untuk pengabulan doa, pengabulan hajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Imam Ad-Dainuni, barang siapa yang membiasakan membaca sholawat nariyah sebanyak 11 kali setiap usai sholat fardu, maka rezekinya tidak akan pernah terputus, memperoleh pangkat dan kedudukan yang tinggi, memperoleh kekayaan dan yang sangat besar, atau bisa menjadi kaya lahir batin. Nah, menurut Imam Ad-Dainuni ini, ketika kita misalnya istiqomah membacakan sholawat nariyah sebanyak 11 kali setelah sholat, maka rezeki kita pun tidak akan pernah terputus. Rezeki kita akan berlimpah, kedudukan kita akan tinggi, karir kita akan melesat, seperti itu. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya sulit rezeki, sempit rezeki misalnya, kayak gitu, coba deh amalin yang namanya sholawat nariyah ini.
dan baca 11 kali setelah sholat fardu gitu. Kemudian diriwayatkan dalam hadis yang lainnya juga, barang siapa yang membaca 100 kali setiap hari secara istiqomah, maka Allah akan mengabulkan segala macam hajatnya melebihi ukuran yang dituju atau yang diniatkan. Nah, ketika kita misalnya membaca 100 kali sholawat nariyah setiap hari, maka Allah akan mengabulkan hajat kita melebihi batas kemampuan kita, melebihi batas niat kita, seperti itu. Kita itu pengen kan yang lebih-lebih kayak gitu, kayak kita misalnya jajan, kita pun ingin kan dilebihi sama si pedagang tersebut. Nah, seperti itulah hajat kita kepada Allah. Ketika kita misalnya mintanya satu, Allah akan kasih dua, dan seterusnya kayak gitu. Baik teman-teman, seperti itu ya pemaparan untuk sholawat nariyah. Semoga dapat dipahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.